Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berhadir, yang kita hormati, para alim ulama, cerdik pandai dan pemuka-pemuka masyarakat yang kita muliakan. Kita menghaturkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir bersama-sama malam ini untuk menunaikan tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, malam ini kita akan bicarakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah yang ketiga, surah Ali Imran. Kita ambilkan ayat 113 dan ayat 114. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, salah satu harapan terbesar dalam hidup kita, seperti juga harapan yang pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana harapan Nabi Ibrahim itu kembali disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah yang ke-37, yaitu surah As-Saffat ayat yang ke-100. Apa bunyi harapan Nabi Ibrahim dalam ayat ini? Ialah Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Nah, itu kan harapan Nabi Ibrahim yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100 itu. Harapan Nabi Ibrahim itu, kalau ditanya masing-masing kita, seperti apa harapan kita? Mungkin kita akan menjawab seperti keinginan Nabi Ibrahim itu. Kalau kita punya pasangan, kita ingin pasangan kita adalah orang-orang soleh. Kalau kita ingin punya generasi baru, kita ingin punya keturunan, maka harapan terbesar dalam hidup kita ialah anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi orang-orang soleh. Kalau kita ingin tinggal di sebuah komplek perumahan, kita ingin juga orang-orang, teman-teman kita adalah orang-orang soleh. Nah, seperti itu Bapak Ibu hadirin berbahagia, salah satu harapan terbesar dalam hidup kita, kita ingin jadi orang soleh. Nah, lalu seperti apa orang soleh itu? Nah, seperti apa orang soleh itu? Jawabannya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surah Ali Imran ayat yang ke-113 dan ayat yang ke-114. Kita bacakan ayatnya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'am min ahlil kitab
ummatun qaimah yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat ini ialah pada suatu malam Nabi bertemu dengan beberapa orang sahabatnya di masjid. Hari sudah larut malam. Lalu dialog singkat Nabi dengan sahabatnya, wahai sahabat, kenapa masih di masjid malam-malam seperti ini? Jawaban sahabat, ya Rasulullah, kami mau beribadah. Lalu apa kata Nabi? Wahai sahabat, tidak banyak pemeluk ajaran agama yang masih mau beribadah di malam-malam seperti ini. Teruskanlah pekerjaanmu, semoga engkau termasuk orang soleh. Hadirin yang berbahagia, terbukti Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Rupanya tak lama setelah itu Allah utus malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW, menyampaikan surah Ali Imran ayat 113 dan 114 ini, yang isinya adalah menjelaskan ciri-ciri orang soleh. Nah, ibu bapak hadirin yang berbahagia, kita sampaikan ayat ini pada malam ini dengan harapan semoga kita semua, generasi kita, teman-teman kita, jamaah kita semua membiasakan ciri-ciri ini sehingga kita tercatat pada sisi Allah sebagai hamba yang saleh. Saya sepakat Bapak Ibu? Saya sepakat gitu. Nah, insya Allah kita sepakat ya. Nah, apa ciri orang soleh itu? Pertama, nah ini pertama, ciri orang soleh dalam ayat ini ialah ummatun qaimah. Apa arti ummatun qaimah? Minimal ada dua artinya. Pertama, ummatun qaimah itu artinya orang jujur. Nah, orang soleh ialah jujur. Misal, ibu, bapak, kita minta tolong ke anak kita. Nak, pergi ke warung, belikan mama bawang, dikasihlah uang 10.000. Rupanya bawang tadi hanya belinya 9.500. Pulang dari warung, ma, ini bawang mama, kata anak. Ini uang mama berlebih 500 untuk saya ya. Itu berarti kita sudah punya satu generasi yang memiliki ciri orang soleh. Tapi kalau bawangnya diserahkan, uang yang 500 tidak ada kabar berita, tidak tahu ujung dan pangkalnya, tah hilang tah bagaimana, tidak ada saja kabar beritanya. Nah, berarti kita harus bekerja keras lagi mendidik anak kita menjadi orang yang jujur sebagai lambang dari orang soleh. Nah, begitu juga Bapak Ibu yang berbahagia, umpama dalam kehidupan bermasyarakat ada sebuah organisasi yang dikelola, suatu kegiatan yang dikerjakan, dibentuklah badan-badannya, panitia-panitianya. Begitu selesai acara digelar, panitia melaporkan kegiatan, panitia melaporkan keuangan. Berarti panitianya adalah orang-orang jujur, telah melambangkan kesolehan dalam kehidupannya. Tapi kalau begitu acara selesai, tidak ada kabar beritanya, uang tak berlebih, entah bagaimana. Ini perlu kerjasama kita, bagaimana masyarakat kita menjadi orang soleh. Nah, itu ya. Pertama, ciri orang soleh itu ummatun qaimah, yang artinya jujur. Nah, makna kedua dari ummatun qaimah itu ialah orang yang berpendirian kokoh. Kokoh ibadahnya,
kokoh akhlaknya, kokoh akidahnya, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak benar. Ini ciri orang soleh. Kembali saya contohkan umpama, anak kita dari rumah, dia pergi ngaji, rupanya di perjalanan ketemu temannya, temannya mengajak ke warnet. Kemana kamu tuh? Pergi ngaji, ayo ke warnet. Apa bilang anak kita? Oh, enggak bisa, saya dari rumah disuruh ibu saya pergi ngaji. Berarti anak kita sudah punya jati diri, sudah punya tekad, sudah punya kekuatan, tidak mudah dipengaruhi oleh temannya untuk hal-hal yang tidak benar. Dan ini tugas kita, menanamkan keyakinan berakidah, menanamkan keyakinan beribadah dan berakhlak yang benar, sehingga bagaimanapun perkembangan negeri ini, bagaimanapun situasi yang terjadi, insya Allah generasi kita bukanlah generasi yang mudah terombang-ambing dalam kehidupan ini. Itu pertama ciri orang soleh, ummatun qaimah. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, yang kedua, ciri orang soleh yang disampaikan Allah dalam ayat ini ialah yatluna ayatillahi ana al-lail. Orang soleh ialah mereka yang membaca ayat-ayat Allah. Al-lail, malam hari. Tahu benar Allah itu kalau siang kita sibuk dengan berbagai macam pekerjaan. Luar biasa tugas-tugas yang kita selesaikan. Siang diciptakan Allah untuk bekerja, malam diciptakan Allah untuk kita istirahat, berkumpul bersama anggota keluarga. Keluarga yang soleh adalah memanfaatkan waktu malam itu berkumpul dengan anak saudaranya, lalu mereka membaca ayat-ayat Allah. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, ada sebuah kisah menarik yang disampaikan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar surat Yunus ayat yang ke-57. Silakan Bapak Ibu nanti pulang dari sini sampai di rumah buka surah Al-Azhar surah Yunus ayat yang ke-57. Buya Hamka mengkisahkan riwayat seorang nahkoda kapal yang berlayar dari India ke London dan sebaliknya. Namanya Mr. Brown. Mr. Brown itu dia bukan orang Islam. Dia berkata, Al-Quran itu saya telah tamatkan berulang-ulang kali. Saya telah membacanya berulang-ulang kali. Terus kemudian dia baca pula tentang sejarah hidup Muhammad. Rupanya setelah Mr. Brown ini membaca Al-Quran berulang-ulang kali dalam bahasa Inggris, mengerti benar dia dengan Al-Quran, mengerti benar dia dengan isi Al-Quran, dan memahami pula tentang sejarah hidup Muhammad, akhirnya Mr. Brown itu berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mr. Brown masuk Islam setelah membaca Al-Quran. Lalu kemudian setelah masuk Islam, dia tambah namanya Mr. Abdullah Brown. Dia menjadi seorang ulama besar dan mengembangkan Islam di Mesir. Dia meninggal awal abad ke-20. Bapak Ibu yang berbahagia, begitu Mr. Brown yang tadinya bukan Islam, tapi setelah membaca Al-Quran dan memahami isi Al-Quran,
akhirnya dia berakidah dan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, dan meyakini Al-Quran sebagai kitabnya serta Muhammad sebagai nabinya. Nah, ibu bapak hadirin yang berbahagia, persoalannya sekarang ialah kita yang sudah sejak lahir ini berkeyakinan berakidah Islam, dibesarkan dalam keluarga Islam, dan sampai hari ini kita hidup meyakini akidah Islam, sudah berapa kali kita baca Al-Quran? Apakah rumah tangga kita terus kita hiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu? Ataukah hanya Al-Quran hanya sekedar menghiasi dinding-dinding rumah kita? Ataukah Al-Quran sekedar menghiasi almari-almari kita? Mari kita jadikan Al-Quran menghiasi diri kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, orang soleh ialah mereka yang mau belajar membaca Al-Quran. Tapi hebatnya lagi Bapak hadirin berbahagia, ayat ini berbunyi yatluna ayatillahi ana al-lail, membaca ayat-ayat Allah. Artinya ialah bukan hanya membaca ayat berupa Al-Quran, tapi juga tak kalah pentingnya di malam hari kita membaca ayat-ayat kauniyah, ayat Allah yang ada pada diri kita. Misal, ibu bapak kalau masih punya foto gambar ketika pernikahan dulu berumur 25 tahun, masih terpampang gambar itu di dinding kita. Sekarang kita sudah berumur 71 tahun. Ambillah cermin, lihat wajah kita di cermin hari ini, lihat wajah kita di gambar yang terpampang di dinding itu. Kita akan menyaksikan sebuah perbedaan yang sangat menyolok. Mungkin hari ini kita lihat wajah kita di cermin sudah kerutan. Kenapa di foto itu temok? Mungkin kita melihat di foto rambut kita hitam. Kenapa hari ini kita melihat rambut kita di cermin sudah pada memutih? Mungkin kita melihat di foto itu gigi kita masih lengkap. Kenapa di cermin ini kita melihat gigi kita tinggal hanya 2 lagi? Itu artinya ialah kita sedang membaca ayat Allah, ayat kauniyah. Lalu akhirnya kita akan berkata, wahai ya Allah, telah lama engkau berikan saya kesempatan hidup di dunia ini. Mungkin tidak seberapa lama lagi waktu yang masih tinggal untuk saya bisa menjalani hidup ini. Wahai ya Allah, berikan keampunan atas segala kekhilafan saya, dan berikan sisa-sisa umur saya ini menjadi orang-orang soleh. Akhiri kehidupan saya ini ya Allah dengan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini tentu akan dapat kita lakukan kalau kita mau membaca ayat Allah, baik ayat berupa ayat-ayat Al-Quran atau ayat yang ada pada diri kita yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ini yang kedua, ciri orang soleh, yaitu mau membaca ayat Allah. Yang ketiga, ibu bapak hadirin yang berbahagia, orang soleh itu ialah wahum yasjudun, yang menyediakan waktunya untuk bersujud, menyediakan waktunya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kesibukan yang luar biasa, punya pekerjaan yang sangat banyak, tapi sungguh pun betapa sibuknya kita ketika datang waktunya kita menunaikan tugas selaku hamba Allah, bersujud menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan segala kesibukan, menandakan bahwa kita termasuk orang-orang soleh. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, sujud tidak hanya sujud dalam pengertian salat 5 waktu, tapi bagaimana pula kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Sujud dalam pengertian rendah hati. Orang soleh adalah orang yang rendah hati, tidak sombong,
Macam-macam yang mungkin membuat orang bisa jadi sombong. Misal, dia sombong oleh karena harta kekayaannya yang melebihi orang lain. Mungkin dia sombong oleh karena ilmunya yang melebihi orang lain. Mungkin dia sombong oleh karena jabatannya yang melebihi orang lain. Mungkin dia sombong oleh karena cantik dan gagahnya yang melebihi orang lain. Tapi orang soleh, bagaimanapun besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia tidak akan sombong dengan itu. Tetap mempunyai sikap rendah hati. Inilah yang ketiga ciri orang soleh itu. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, di ayat 114 Allah jelaskan tambahan ciri orang soleh itu ialah yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka meyakini, mengimani Allah dan meyakini akan adanya hari akhir. Ibu bapak, belum satu pun kita yang pernah melihat seperti apa dalam padang mahsyar. Belum satu pun kita melihat adanya yaumul ba'ad, adanya yaumul mahsyar, adanya yaumul hisab, adanya yaumul jaza. Tapi selaku orang beriman kepada kitab, kepada Rasul, kita meyakini dan mengimani apa yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Nanti akan ada namanya hari kiamat, dan itu ciri orang soleh. Kemudian ibu bapak berbahagia, orang soleh itu ialah wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka tidak hanya baik sendiri, tapi juga mengajak orang lain berbuat baik. Dan kemudian orang soleh tidak membiarkan terjadinya berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, artinya orang soleh itu peduli kepada keselamatan dirinya, peduli dengan lingkungannya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak bagus di lingkungannya, dia cegah kemungkaran itu. Dia berantas kemungkaran itu. Dia tidak tutup mata terhadap berbagai kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Itu orang soleh. Terakhir, ibu bapak hadirin berbahagia, dalam ayat ini disebut Allah orang soleh itu ialah wa yusari'una fil khairat. Murah diajak berbuat baik. Misal, datang undangan Pak RT untuk membersihkan saluran-saluran air yang ada di lingkungannya, membersihkan bahu-bahu jalan yang sudah panjang rumputnya. Maka sebagai orang soleh, undangan Bapak RT bukan dibalasnya dengan uang 10.000, tapi dia hadir, ikut serta, turun tangan, membersihkan lingkungannya tadi, membersihkan saluran-saluran air, membersihkan rumput-rumput yang telah memanjang di bahu jalannya, sehingga lingkungannya menjadi indah. Seperti itu gambaran orang soleh yang disebut oleh Allah dalam ayat ini, wa yusari'una fil khairat, murah diajak kepada kebaikan. Sederhananya, ibu bapak hadirin berbahagia, orang soleh itu bukan hanya bagus hubungannya dengan Allah, tapi orang soleh itu juga pandai hidup bermasyarakat. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hablum minallah wa hablum minan nas. Bagus hubungan dengan Allah dan pandai hidup bermasyarakat. Nah, inilah ibu bapak hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang disampaikan Allah dalam ayat ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita bersama. Mari kita betul-betul menerapkan kejujuran dalam hidup kita. Mari kita pertahankan akidah kita. Mari kita menarik, mari kita serius, mari kita tingkatkan keinginan kita untuk selalu menghiasi hidup kita, menghiasi rumah tangga kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Semoga semua kita menjadi orang-orang soleh dalam penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, saya rasa inilah hal penting yang perlu kita sampaikan pada malam ini,
dalam kesempatan tausiah Ramadan ini, semoga nanti kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa, sehingga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, banyak tentu kekhilafan dan kesalahan dalam penyampaian ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.